Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Jalan Rizky. Di kesempatan kali ini, Jalan Rizky ingin berbagi tutorial cara bagaimana install Kali Linux di dalam Windows. Sebelum masuk ke topik pembahasannya, bagi yang belum subscribe channel Jalan Rizky, silakan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya channel Jalan Rizky semakin berkembang dan supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik dari channel Jalan Rizky. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Ada beberapa bahan yang perlu disiapkan untuk dapat menginstal Kali Linux di dalam Windows. Yang pertama, VirtualBox. Yang kedua, file Kali Linux yang ingin diinstal berformat ISO. Di video kali ini saya menggunakan VirtualBox versi 6.1. VirtualBox 6.1, teman-teman bisa mendownloadnya di link yang saya sertakan di deskripsi. Dan file Kali Linux yang berformat ISO, saya menggunakan situs techmin.com. Di video kali ini saya mempraktekkan file menginstal Kali Linux dengan versi 2021.1. Teman-teman bisa mendownloadnya di blog techmin.com. Teman-teman scroll aja ke bawah, nanti teman-teman bisa menemukan Kali Linux 64 bit installer untuk operasi sistem Windows yang menggunakan 64 bit ya, 32 bit yang ini. Saya kan karena saya 64 bit, saya menggunakan ini, saya download. Jangan yang torrent ya, tapi yang Kali Linux 2021.1 installer AMD 64 formatnya ISO. Saya rasa teman-teman sudah mendownload file-file yang diperlukan dan teman-teman sudah menginstal software VirtualBox-nya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Langkah pertama, teman-teman buka VirtualBox teman-teman yang sudah diinstal. Nah, setelah itu nanti tampilan awalnya tuh seperti ini. Ini Kali Linux saya install. Terus situ teman-teman klik new pada tab VirtualBox Manager ini. Nah, terus teman-teman kasih nama apa yang ingin teman-teman berikan. Misalnya saya memberi nama Kali. Nah, ini untuk file mesin foldernya biarkan default saja, version Windowsnya biarkan default saja, ini minimal version Windowsnya versi 7 ya. Setelah itu ketikkan next, klik next. Nah, di memory size atau RAM, teman-teman dapat memberikan RAM untuk Kali Linux-nya sesuai keinginan teman-teman. Karena saya RAM-nya 8 GB, saya ingin memberikan ke Kali Linux-nya 4 GB. Nah, ini 4 GB ya. 4 GB. Jika sudah, klik next. Setelah itu untuk harddisknya biarkan create a virtual harddisk now secara default, lalu klik create. Untuk harddisk file tipenya biarkan FDI, VirtualBox Disk Image, klik next. Untuk storage dan physical harddisknya biarkan dynamical allocated, next. Untuk untuk ukuran penyimpanannya ini teman-teman ingin teman-teman berikan seberapa sesuai keinginan teman-teman. Saya akan memberikannya sedikit aja sih, karena ini cuma contoh. Saya memberikan 20 aja, 20 GB, 15 aja dah, 15 GB, lalu klik create. Nah, jika sudah, jangan langsung disetar, ini masih perlu ada proses. Kita pergi ke setting, ingat pergi ke setting,
Setelah itu masuk ke menu sistem, klik tab prosesor ini, prosesor. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan prosesor sesuai keinginan. Karena prosesor saya ada 8 CPU, saya akan memberikan ke Kali Linux 4 saja. Terus jika sudah, storage ini klik tanda kaset ini ya, kita klik. Terus di sini kita klik icon kaset ini, kita arahkan ke file Kali Linux yang sudah teman-teman download sebelumnya. Teman-teman letakkan di mana, di klik choose add this file. Nah, saya meletakkan file Kali Linux-nya itu di folder F, folder Linux ini. Lalu saya klik open. Nah, jika sudah, kita pergi ke jaringan atau network. Nah, saya menggunakan kabelan, maka otomatis koneksinya NAT. Jika sudah, klik OK. Lalu kita klik start untuk proses instalasinya. Oh, muncul select start up disk. Oh, muncul ini berarti tadi belum masuk ya. Kita pergi ke file Kali Linux-nya lagi. Kita klik Kali Linux, choice pilih, klik start. Oke, proses instalasi sedang berjalan. Oke, kita sudah masuk ke bootingnya Kali Linux. Lalu kita gunakan keyboard untuk memindahkan tab yang ingin kita pilih. Kita pilih ke graphical install, lalu enter. Tunggu, proses booting sedang berjalan. Nah, untuk select language kita biarkan default English. Untuk select your location, kita pilih order. Kita menggunakan keyboard ya untuk naik turun pilihan tabnya ini. Kita pakai keyboard up sama down, order, pilih enter. Terus karena kita di Indonesia, kita pilih Asia. Jangan lupa menggunakan keyboard ya untuk memindahkan keyboard naik turun. Setelah itu pilih negara Indonesia, lokal kita biarkan United States, klik enter. Untuk tipe keyboard ini kita menggunakan American English, enter. Scanning media sedang berlangsung, jadi silahkan teman-teman tunggu. Mungkin di sini akan saya percepat untuk load instalasi komponennya. Ya, untuk configure add the network hostname-nya biarkan default kali, lalu klik enter. Untuk domain name-nya kita skip aja, lalu biarkan kosong, lalu enter. Full name for the new user ini isikan sesuai keinginan teman-teman ya. Saya akan mengisikan Jalan Rizky. Oh ya, info penting untuk full name for the new user ini jangan menggunakan spasi. Lebih baik hurufnya biarkan huruf kecil saja dan tidak boleh ada spasi ya. Lalu klik continue. Untuk username for your akun sama, jangan ada spasi dan juga jangan ada huruf kapitalnya. Lalu klik continue, enter. Nah, di sini kita diwajibkan memberi password. Saya akan memberikan password untuk Kali Linux saya 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita pergi ke bawah,
sama. Ini kita pakai mouse nih, kita arahkan mouse ke bawah, re-enter password untuk verifikasi. Kita masukkan password ulang yang sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu jika sudah dan merasa sama, klik continue, enter. Nah, untuk configure the clock kita pilih Western WIB, kita pilih Jakarta, enter. Untuk partition disk kita menggunakan without use entry disk yang paling atas, enter. Partition disknya kita biarkan SCSI1, enter. Untuk partition disknya kita pilih yang recommended ya, semua file menjadi satu partisi yang paling atas, enter. Jika sudah partition disk, kita pilih yang finish partition, write change to disk, klik enter. Untuk partition disk kita pilih yes, write the change to disk, kita klik yes, enter. Nah, di sini proses installing the base systemnya sedang berjalan. Ini memerlukan waktu, nanti videonya saya percepat saja. Nah, untuk karena loadingnya sudah selesai, di sini kita masuk ke software selection. Biar menurut saya biarkan default saja, tapi jika teman-teman ingin improve bisa di checklist genome, PDF flash, plasma, atau lag, tapi saya rekomendasikan untuk default saja. Lalu tekan enter. Lalu klik continue menggunakan mouse. Jika terjadi black screen seperti ini, teman-teman klik kiri saja di mouse untuk menampilkan loading installernya. Jika sudah install the group bootloader, kita pilih yes, lalu continue atau enter.
Nah, untuk install the group bootloader kita pilih dev SDI yang bawah ini atau VirtualBox hard disk, kita klik enter atau continue. Install the group bootloader sedang berlangsung, ini proses terakhir. Oke, jika sudah finish nih installationnya, loadingnya selesai, kita klik continue atau enter. Rebooting in the new system, jadi file dulunya akan rebooting atau booting ulang. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita akan masuk ke operasi sistemnya Kali Linux. Oke, sebelum masuk ke OS kita diminta untuk memasukkan username dan password yang telah kita buat tadi. Untuk username saya itu Jalan Rizky dan passwordnya 1 sampai 8, enter. Untuk membuat tampilan full screen, kita klik tab view pada VirtualBox ini, kita klik full screen mode. Nah, ini ada mode full screen. Tunggu sebentar. Akhirnya kita dapat menginstal Kali Linux di dalam Windows. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Jalan Rizky supaya channel Jalan Rizky semakin berkembang dan semakin semangat untuk membuat video. Terima kasih sudah mampir di channel Jalan Rizky.